Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Albert Afandi dengan NIM 20140500013. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan proses produksi bahasa. Yang pertama yaitu ada konseptualisasi. Konseptualisasi adalah langkah pertama dalam produksi bahasa. Ini berarti bagaimana mengkonseptualisasikan ucapan dalam pikiran kita. Teori psikolinguis Amerika David McNeil mengatakan bahwa konsep linguistik primitif terbentuk sebagai dua mode pemikiran. Ini adalah pemikiran sintaksis yang menciptakan urutan kata-kata yang biasanya kita pikirkan ketika kita berbicara tentang bagaimana bahasa dimulai, dan pemikiran imajinatif yang menciptakan mode komunikasi visual. Pemikiran sintaksis dan pemikiran imajinatif berkolaborasi bersama untuk membuat konsep percakapan. Seperti contohnya, kita berbicara dengan seorang penjual atau penjual bakso. Kita akan memikirkan konsep bicara seperti kita ingin menanyakan apakah bakso itu masih ada. Konsepnya seperti, "Bang, baksonya masih ada." Dan yang kedua ada formulasi. Formulasi adalah langkah kedua dalam produksi bahasa. Ini adalah hasil akhir dari proses, lebih mudah merumuskan daripada mengkonseptualisasikan. Ahli psikolinguistik Carl Laszlo menerbitkan sebuah esai yang berfokus pada psikologi bahasa. Ini berkonsentrasi pada bagaimana pembicara menghasilkan kata, suara, kalimat, dan frasa secara bersamaan dengan begitu cepat dan akurat. Dia berbicara tentang betapa umum melakukan kesalahan ejaan saat mengetik. Lidah atau pena yang terpeleset ini bukanlah kehilangan linguistik selama kerusakan otak. Mereka adalah kesalahan normal yang terjadi dalam berbicara dan menulis sehari-hari. Kita bisa membuat backtrack dan memperbaikinya. Seperti contohnya, konsep yang pertama tadi kan sebagai konsep berbicara dengan seorang penjual dengan konsep, "Bang, baksonya masih ada." Di formulation ini kita akan menyusun kata-kata tersebut supaya lebih terlihat terdengar bagus gitu. Seperti, "Bang, apakah bakso ini masih ada?" Dan yang ketiga ada artikulasi. Sering dikaitkan dengan produksi ujaran, adalah bagaimana orang secara fisik menghasilkan suara ujaran untuk orang yang berbicara dengan lancar. Artikulasinya otomatis dan memungkinkan 15 suara ujaran dihasilkan per detik. Artikulasi pidato yang efektif mencakup elemen-elemen berikut: kelancaran, kompleksitas, akurasi, dan pemahaman. Kefasihan, apakah kemampuan untuk mengkomunikasikan pesan yang dimaksudkan atau untuk mempengaruhi pendengar dengan cara yang dimaksudkan oleh pembicara. Sementara penggunaan bahasa yang akurat merupakan komponen dalam kemampuan ini. Perhatian yang berlebihan terhadap akurasi sebenarnya dapat menghambat perkembangan kefasihan. Kefasihan melibatkan penggunaan informasi yang relevan, kosakata dan sintaksis yang tepat. Kompleksitas, pidato di mana pesan dikomunikasikan secara tepat, kemampuan untuk menyesuaikan pesan atau menegosiasikan kontrol percakapan sesuai dengan tanggapan pendengar, dan menggunakan bentuk subordinasi dan klausa yang sesuai dengan peran dan hubungan antara pembicara. Di artikulasi ini contohnya adalah di percakapan pertama tadi kan kita menggunakan contoh
berbicara dengan seorang penjual, yang mana formulationnya adalah yang telah kita susun. Katanya, "Bang, baksonya masih ada. Apakah baksonya masih ada?" Di sini diartikulasinya adalah kita mengatur nadanya. Misalnya, ataukah penjualnya itu lebih tua dari kita, maka kita harus menggunakan nada-nada yang tepat biar lebih sopan. Yang terakhir, self monitoring. Pemantauan diri verbal adalah serangkaian proses yang digunakan pembicara untuk memeriksa ucapan mereka sendiri dan untuk mengintervensi ketika masalah muncul. Teori berbeda dalam modalitas dan cara di mana mereka mengusulkan bahwa pemantauan tercapai. Seperti contohnya tadi, kita berbicara dengan seorang penjual. Di formulationnya adalah, "Bang, baksonya masih ada. Apakah masih ada?" Di self monitoring ini kita mengoreksi kembali kata-kata kita. Pas kita menanyakan tentang, "Bang, apakah baksonya masih ada?" Dan kita baru menyadari bahwa yang penjual itu adalah orang Jawa. Dan kita langsung mengoreksinya. Maaf, salah. "Mas, apakah baksonya masih ada?" Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.